Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan tahlil dan tahdid yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Ahmad Saifuddin Khas SHGMM. Kepada beliau kami persilakan dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan bingung. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjidul Sa'adah dirahmati Allah. Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ala as-sahaba. Ya Rabbi warda 'ala as-salam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ala al-mashayikh. Ya Rabbi barhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Saifuddin Khas SHGMM yang senantiasa membimbing kita di pengajian setiap malam Jumat. Yang saya hormati
لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل لا شريك له وبذلك أمرت. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاءنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul malikil alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'ruf shadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus penceramah kita yang telah hadir. Alhamdulillah, Kiai Haji Ahmad alhamdulillah telah hadir. Penceramah kita Kiai Haji Ahmad Dasuki Dahlan. Dan juga tadi alhamdulillah qori kita Al-Ustaz Salihun, sahabat kami juga alhamdulillah. Dan juga di sini hadir segenap orang tua kita, baik dari Jamaah Mushola At-Tahirin, guru kita Al-Ustaz Mursyad, dan juga dari pengajian malam Kamis Mushola Nurul Muttaqin alhamdulillah hadir. Kemudian juga dari Jamaah Al-Khairat yang alhamdulillah juga hadir, dan juga ibu-ibu majelis taklim hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan juga jamaah, segenap jamaah Masjid Nur Sadah yang insya Allah kita yang hadir ini malam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang kalau ketemu dan main bawa termos. Kopi sasetan gimana ya? Sebuah kali lagi biar masuk surganya bareng-bareng, biar yang punya utang juga pada lunas. Teman-teman ini semangat pun ya, utangnya banyak kali. Ibu-ibu juga mudah-mudahan insya Allah pada sehat semua, biar lakinya juga tambah baik. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil mubarakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, sama-sama juga kita hormati, kita muliakan guru kita, pembimbing kita yang barusan sama-sama ngasih ujangan nama kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nama kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Akinal Mahbub Haji Ahmad Saifuddin SAG MM, pimpinan atau DKM Masjid Jami Nur Saadah sekaligus Ketua Yayasan Miftahul Saadah, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Doain beliau biar sehat selalu, panjang umurnya, murahkan rezekinya, tambahin bininya. Kalau berani juga. Dan juga para tokoh masyarakat, para sepuh orang tua kita itu Yang Mahbub Al-Ustaz Haji Ahmad Alidrus, dan juga Ketua RW 07 Kecamatan Ketapang Bila Ustaz Muhyiddin Alidrus beserta jajaran kepengurusannya, dan juga Bapak RT, semuanya dan mudah-mudahan RW RT kita juga kasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Ketua Panitia Isra dan Mi'raj Masjid Jami Nur Saadah, yaitu Ustaz Muhammad Iqbal Idrus, serta kawan-kawannya yang udah lumayan lah beberapa minggu ketar-ketir sono kemari gajah gigit nyari dana buat acara kita biar sukses. Suksesnya bukan acaranya doang, ngamalinnya juga. Amin ya rabbal. Dan juga sahib saya
Ustadz Sukardi. Dia juga kan walaupun orang sini pernah tinggal di kampungan saya. Ya gajah biji antara ketapang sama warung goreng. Makanya dia darahnya baru ketapang sama warung goreng. Ya hidupnya kayak unggur, manusia hidup sini hidup. Kori kita juga alhamdulillah tadi sama-sama kita dengerin Ustadz Muslimun ZA. Luar biasa ini. Dia tanya nambah dari mana itu ya. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan ini ada berkahnya buat kita semua. Khususnya juga bagi yang baca, amin amin ya robbal. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita memperingati acara Isra dan Mi'raj. Tadi udah banyak disampaikan sama guru kita. Sebenarnya masih udah nggak perlu ceramah, tinggal doa. Ya udah banyak udah habis semua. Ibarat orang bius mah, tinggal sisik melik doang yang sisain. Tahu nggak sisik melik? Itu yang ikan ada di pikiran mulu. Kacolannya udah dikenain semua. Betik ya udah pinter juga kiai ya. Biar gak ada usah kehabisan bahan yang ada gitu lagi. Ya. Isra itu tadi bener, kalau pengen tahu banyak sedikit tentang Isra ya baca kitab ya yang namanya Dardir. Dulu di pesantren itu kalau Isra Mi'raj dari tanggal 1 sampai 30 itu khusus ngaji Dardir. Ya paling kagak juga tunggu golong kalau kita ngaji lagi mah. Isra itu kalau menurut bahasa Pak namanya jalan malam-malam. Menurut bahasa etimologi itu namanya lugota. Ya, jadi kalau menurut bahasa jalan malam-malam namanya Isra. Iya, ada anak muda di sini nih mau pada ngancam umpama. Ya, jalan mengancam Pondok Bahar. Berarti itu anak muda dari sini ke sono namanya Isra. Ya, menurut bahasa. Kalau bahasa kita namanya ngancam atau nanjang. Pokoknya setiap ada orang yang jalan malam kalau menurut bahasa mah namanya Isra. Ya, ada orang jalan jam 1:30 malam, jam 1:30 malam, jalan bawa karung, mampir, dan lihat di rumah itu orang ada pun mangga buahnya bertoros sampai ke bawah. Tahu nggak bertoros? Lembek. Ya, pas pagi-pagi itu bilang, nah itu malam-malam namanya maling, itu mah bukan Isra, ada Isra lagi. Ya, orang sini pergi ke regensi nyari dangdut yang namanya Bumili sama SK. Hah? Saya juga punya HP, YouTube ada, punya SMS masih orang sini ya. Jalan tuh malam-malam nonton dangdut namanya bukan itu Isra juga, jalan namanya jalan malam-malam. Ini orang sini nih jalan malam-malam ke Pondok Kacang. Ya, nyari lender-lender di sana. Tahu nggak lender-lender? Yang lacur nongol-nongol masuk. Ya, itu namanya Isra. Menurut bahasa. Kan Isra itu diambil dari kata sewal lail, jalan malam-malam atau diperjalankan pada malam. Bapak ibu datang kemari ke masjid ini namanya Isra. Engkau ditanya mau mana lo? Babis Isra. Dari mana? Masjid Nusa ada. Itu namanya Isra. Bapak punya jengkol. Ya, dirambani, jual dari ke pasar Simpon malam-malam namanya dagang. Ya kali kata Isra juga mah.
Tuh. Nah kemudian mi'raj, apa sih mi'raj itu? Asal kata aroja, ya naik. Jadi mi'raj itu artinya naik. Jadi kalau ada orang malam-malam naik gunung mangga namanya maling. Mi'raj lagi. Gitu. Oh, oi. Ntar kalau malam-malam orang lanang naik namanya banyak punya bahasa masih cakep kok orang lanang. Misalnya kita punya bocah nih, ya ada yang udah balik, ada yang belum. Kalau taksiran itu orang anak udah ngidik-ngidikin, kalau kagak dehem, ya mendehem juga jangan salah kaprah. Kadang-kadang ibu-ibu mah salah kaprah. Ini orang anak udah dehem 3 kali malam Jumat jeboin rokok. Itu jangan masuk angin ini mah begitu. Tidak paham aja gitu ya. Bilang aja, nih apa? Mi'raj. Ini malam apa ini? Seingat gua mah. Ya, itu namanya mi'raj. Nah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar tadi kata kiai kita, lawannya bukan logika. Sampai botak 7 kali 17 botak nggak bakalan kesambung itu, nggak bakalan nyambung otak kita. Kenapa? Yang punya vokal Allah, yang punya kemauan Allah. Secara logika nggak mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ngomongin otak kan? Ngomongin otak ini mah. Coba dah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kan di Mekah, Masjidil Aqsa Palestina. Dari Masjidil Aqsa dia naik ke Sidratul Muntaha, ke puncak lapis langit yang paling tinggi, naik lagi terus sampai ketemu sama Allah. Itu semua udah ada di masjid. Secara logika nggak lawan. Kenapa? Lawannya pakai iman. Mungkin percaya, yang percaya itu apa? Lah ini mah kekuasaan Allah. Ibaratnya saya contohin begini nih. Semut ada di ketapang nih, ya. Nah orang ketapang ada yang dapat beasiswa ke Mesir, betul, ya. Nah ini semut dari ketapang karena ini anak kita mau ke Mesir, kan kita berbuntelan dari sini, ya. Bawa apa aja yang kita bawa. Ada capi ya capi, kan di Mesir malah gak ada capi. Ada jengkol kita bawa jengkol, kita petik deh tuh. Kan di batang pohonan itu, di batangnya kan sama cabai sama jengkol otomatis kan sebut itu bangsa 2 biji 3 biji 5. Ya, dibawa dan itu sebut mana ke Bandara Cengkareng. Nah jadi itu tuh dikoper tuh semut, terus ikut terbang sampai ke Mesir. Secara logika kalau semut dari sini ke Tapang jalan ke sono ke Mesir, kira-kira nyampe apa kagak? Bisa linting tidak? Karena Allah yang punya kuasa, akhirnya nyampe itu semut. Namanya ini semut diisrokan, dijalankan oleh Allah. Kalau ngomongin pilihnya pakai ilmu ta'adi, gitu. Yang mudah mungkin bahasanya. Ada pil, ada pail, ada mampu. Udah dijalankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konteksnya seperti itu. Nih, gua ada bocah tuh, mau bocah. Itu bocah kalau secara logika, nah bocah kan pasti adanya bocah ada emak sama babanya. Bener apa kagak? Lo kan ujung-ujung itu bocah keluar dari lubang batu kali, kan kagak? Ya, otomatis ada emak ada bapak. Itu namanya sababnya. Tapi kalau konteks ilmu tauhid, sabab musabab itu gak berlaku. Ini kita lagi ngaji aja nih, ada kiai lanjuran tadi saya punya kiai. Kita ngaji aja. Begini, kita haus. Secara syariat kalau kita haus, hilang gak hausnya? Hilang. Yang ngilangin haus bukan air, tapi
Artinya air ini sababnya. Kalau kita kalau udah kerucuk itu tandanya lapar. Biar kenyang, maka. Tapi kalau menurut ahli aqaid, ya, kalau kita punya prinsip yang membuat kenyang makan itu adalah nasi, berarti termasuk bid'ah munkarat yang disebut kullu bid'atin dhalalah. Nasi nggak bisa sabab yang ngenyangin, dia mah syariat. Kalau nasi bisa ngenyangin Pak, contoh lagi nih biar enak dah, kita berobat orang kan ada palanya kadang-kadang lembur, uang begitu ya, orang urusan banyak banget. Belum bayar anak-anak kan banyak kok, lagi ada 7 yang SD, yang SMP, yang aliyah, belum yang kuliah, kan lagi pada butuh duit semua, bener kagak? Udah begitu musim sekarang lagi orang udah dekat lagi puasa yang ngawinin sabar-sabar. Iya. Belum lagi kita keutangan yang namanya keutangan bantuan beras kan belum umpama dibantuin setahun kita mulangin dulu 2 tahun. Iya. Udah begitu mau dangan gede banget lah ini pakai gopek. Kagak nyer-nyeran malah kita. Bener apa kagak? Kalau kita tuh udah nyer-nyeran. Minum dan bodrek. Minum bodrek. Pas kita minum bodrek kita ngucap, hilang pala gua minum bodrek, padahal palanya ada. Palanya ada apa enggak? Ada. Itu yang ngomong PA itu. Jakarta palanya hilang minum bodrek. Artinya sabab dia bodrek, uyangnya hilang. Tapi enggak boleh Pak bilang bodrek bisa ngilangin pala uyang. Makanya di kampungan saya ada tukang namanya bodrek, itu dia nggak pernah sakit. Orang namanya Bang Bodrek. Ya, jadi bukannya kita nih umpama sakit deh, ya datang ke Pinang ke dokter Ferry. Kalau dokter Ferry itu paling langganan kita dokter Joni kan begitu ya. Paling kagak kita ke rumah sakit Sariasi, kita berobat dan itu sakit kita bukan yang nyembuhin, bukan dokter, tapi andai kata obat dan dokter bisa nyembuhin, mungkin orang nggak ada yang nanti Pak. Benar. Kali berobat sembuh, kali berobat sembuh. Kenapa? Yang bisa nyembuhin obat, yang bisa nyembuhin dokter. Kemarin aja dokter habis mati. Kita jadi lagi ngaji aja dulu. Lagi ngaji. Jadi secara logika nggak kelawan masalah Isra dan Mi'raj. Lawannya dengan apa? Dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit disuruh berobat bersama Nabi Muhammad. Kita andai kata di sakit nggak berobat. Ini udah ngomongin obat. Awak lu udah mangking banget, sakit lama lo. Tahu nggak mangking? Krempeng. Awak lu udah krempeng banget, sakit lama banget, lu berobat. Jawaban kita karena kita ngomongin torekat sama hakikat itu mantap banget. Yang penting mama Allah aja nggak pakai berobat. Itu juga Pak kita salah. Kalau ada orang sakit kagak berobat, langsung ngurusin aja urusan sama Allah aja, kita berdoa, matinya sama aja bunuh diri. Sayyidina Umar pernah diomelin sama Nabi. Begitu masuk masjid ditanya, "Mar, lu naik apaan kemarin?" "Naik onta." "Mana onta lu?" "Lah ono." "Lu kagak cancang?" "Serahin aja ya Rasulullah sama Allah." Omelin Umar. Mar, caranya kita itu tawakal, caranya kita ikhtiar itu bukan masalah sesungguhnya kita pasrahin. Artinya bagaimana? Ini ontak dicancang. Kalau udah dicancang masih hilang, namanya kita udah ikhtiar, udah syariat, baru kagak salah. Begitu. Nah sekarang kita nih bawa motor sembahyang Jumat, kuncinya ngantel aja di situ. Ya, ditanya sama temennya, "Bayar lo?" "Iya." "Gua apaan?" "Naik motor bukan bawa." "Motor lu mana?" "Oh no." "Lu kagak kunci?" "Biarin aja ngantel." "Lu kenapa?" "Ada Allah." Allah itu namanya sabar, bunuh diri itu mah.
ngempani maling. Kalau udah kita gembok tuh, motor udah kunci setan, nah terus ngelem pisnya itu dikasih tutup, udah kita cancang juga, masih hilang juga, baru itu namanya kita tawakal. Begitu. Pagi-pagi nih kita nih perut lapar, jangan ditahan aja, nguduk. Nguduk, kenapa kudu nguduk? Itu namanya ikhtiar syariat kita. Ntar mah kalau udah nguduk masih kagak kenyang juga, itu mah kebangetan. Waduknya kegedean itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepintas mengenai masalah Isra dan Mi'raj. Isra-nya Nabi, nah artinya perjalanan Pak, perjalanan dari masjid ke masjid. Nah ini malam nih kita semua biar Isra kita ada asarnya dalam diri kita. Nih pulang kita boleh nanti bawa semua Isra-nya. Mana Isra-nya kita bawa? Nih masjid ramein. Itu Isra-nya. Kan Isra-nya mesti dari masjid ke masjid. Di sini malah bilang katanya zamannya ya harus bayar subuh karena nyampe keluar-luar ya. Alhamdulillah, belum sampai keluar-luar. Oh, ya wajar kalau keluar-luar juga nggak apa-apa sih, bagus itu. Ya. Artinya kalau kita udah ngelaksanain Isra dan Mi'raj, masjid kita masih sepi, berarti Isra Mi'raj kita gagal. Kan? Lah kan udah ada tuh ditulis referensi diri menuju insan kamil. Menjadi insan kamil itu bagaimana? Gampang. Nomor satu, nomor wajib ibadah itu apa? Sholat. Sholat yang dibawa oleh Rasul dapat amanat dari Allah Subhanahu. Nih, kalau dalam kita orang kalau tahu dia pahala berjamaah itu nggak ada yang mau kerja. Kan satu rakaat begitu kita ngikut takbiratul ihram sama imam, Allahu Akbar, kita ngikut Allahu Akbar. Apa janji Rasul? Dunia wa ma fiha. Begitu kita sholat berjamaah dikasih sama Allah dunia sama isi-isinya. Dan di sini punya banyak banget kontrakan 50 pintu. Benar apa kagak? Kebun di Ketapang punya, beli lagi di Paru, di Bogor ada 9 hektar. Bini 4. Mobil Fortuner udah semuanya punya itu mobil. Itu baru sebagian dunia wa mafiha, belum semuanya Pak. Itu andai kata sholat dijoglogin pahalanya orang kagak ada yang kerja. Jangan ngomongin begitu dah, ngomongin 5 juta satu rakaat kita sembahyang berjamaah dikasih sama Allah 5 juta. Kira-kira nih logika kita orang ada yang kerja apa kagak? Memang aku sudah ada yang kerja. Lalu apa? Allahu Akbar, gubrak juta satu rakaat, makanya sembahyang aja sama Allah. Dia keluar lagi ditanya, mau mana lu buru-buru? Ya guru dapat 5 juta, ngapain banyak yang 4 rakaat? Bener kan? Makanya ngomongin pahalanya mah Allah dirahasiakan biar kita itu berlomba-lomba. Nanti di sono baru kita yang ngerti. Begitu. Ada sahabat Nabi namanya Saubat. Bu, sahabat Nabi namanya siapa? Saubat. Dia kalau membayang rumahnya paling jauh. Kalau jalan jam 3 subuh sampai di tempat itu udah subuh. Sekitar jam 5. Berarti berapa jam? 2 jam. Dari sini ke Parungkoran jangan nyampe nggak 2 jam. Sampai. Apalagi orang dulu kakinya lebar-lebar banget. Langkahnya juga berpanjang-panjang banget ya. Nyampe paling berapa menit. Tuh. Jadi Sauban itu ketika mau meninggal dunia, dia ngomong sama bininya begini. Bininya nggak paham. Coba yang jauhan lagi.
Coba yang cakepan, coba semuanya. Lakinya mati, wasiatnya begitu. Lah itu bininya sampai puyeng mikirin, panggil Amir. Assalamualaikum, salam. Amir, apa? Ono laki saya ngapa? Ketika sakaratul maut kok ngabisinya orang-orang memesan yang enak wasiat ya. No, tanah yang di sana buat bagian si Wonton, tanah yang di sini buat bagian yang pembarep. Nah, tanah yang di sana buat bocah wadon. No, yang orang wadon sarang 50 meter, umpama begitu. Ya, nah ini yang lanang berduanya biarin jangan tanah sebelah sono ada yang bagian sarang 80 meter. Itu kalau wasiat itu cakep ya. Ini mah bukan wasiat, bukan apa, begitu sakaratul maut ngomong begitu. Coba yang Jawa, coba yang cakepan, coba semuanya. Begitu orang pada bingung nggak bisa ngerti, sampai Amir nggak jadi mandi. Ntar dulu dah, gua nggak paham itu bahasanya. Ya Allah ya Tuhan karim, Rasul ketika mau sholat sebelum ada sobat nggak mau sholat. Subuh Rasul mau begitu ada yang komat Rasul sholat, nengok ke belakang. Ayuhal jamaah, ya ashabi, aina sobat? Mana sobat? Maaf tuh ya Rasulullah, saya nggak tahu sobat di mana. Ditungguin lagi sama Rasul, mana sobat? Nggak tahu ya Rasul. Siapa yang tahu mana sobat? Saya Rasul. Ntar habis naik subuh kita ke rumah sobat. Ceritanya tuh habis sembahyang subuh Rasul biasanya doa banyak kagak langsung berangkat. Itu selesai sembahyang subuh 5:30. Sahabat tuh, ayo kita ke rumah sobat. Dia datang ke rumah sobat jalan. Itu Nabi jalan 5:30 sampai di rumah sobat jam 9. Berapa jam menentu? 2 jam setengah menentu. Sampai di rumah sobat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bininya matanya udah pada bengol, mana ada mata. Ditanya sama Nabi, Bu, ya, ini rumah sobat. Benar ya Rasulullah. Sobat tumben kagak hadir sembahyang mana ya? Tadi habis sembahyang isya sobat, ternyata udah dipanggil sama Allah Subhanahu. Lah kan kalau orang dulu mah Pak beda sama orang sekarang. Kalau orang sekarang kan mati itu diberitain. Makanya kalau ada orang mati diberitain kadang-kadang ada baiknya ada kagak baiknya. Contohnya kalau kagak baiknya mana? Kayak kemarin musim Covid. Lah seharinya bisa kali 4 kali orang pada mati. Diberitain rumah saya kayak gitu, kayak rumah kiai. Ngapa? Depannya masjid. Waktu itu saya lagi sakit lambung. Bareng sama almarhum Kiai Bogno itu, tua ibu yang meninggal. Iya, bareng sama saya sakitnya. Iya, begitu diberitain saya sakit lagi sedang-sedangnya itu. Lagi diberitain sekali 2. Sama jam 7, jam 8 udah ada lagi. Jam 9 ada udah mati. Lewat ini mah, lewat aja ini mah, lewat. Tuh. Makanya kadang-kadang diberitain ke speaker itu kadang-kadang ada baiknya, ada baiknya kenapa orang pada tahu, dia pada nyelawat, ya itu baiknya. Kagak baiknya apa? Orang kalau punya jantungan susah, terus sampai mati. Jangan musik ngopi sama bareng tadi, ngopi dong tadi buat mancing yang mau bareng, mati, megentar coba itu, takutan dia. Lah zaman Nabi mah nggak ada speaker, makanya nggak diberitain. Kedua nggak ada bendera kuning. Sebab apa? Zaman Nabi belum ada layanan. Lagi layanan gong itu beli kertasnya begituan orang aja. Iya, diguntingin pakai bendera kuning. Emang apa harus kuning Pak? Nah, enggak merah aja begitu. Pernah nggak ngeliat orang meninggal benderanya merah? Kalau memang di Ketapang ada, besok Ibu Megawati kemarin di persen. Tuh. Belum ada bendera kuning. Akhirnya Rasul nanya, ya Ibu kenapa? Sobat meninggalnya kapan? Pulang sholat dari masjid, sholat isya selesai.
Begitu depan pintu suami saya langsung meninggal dunia. Enggak ada yang tahu. Sebab sobat itu rumahnya paling jauh di antara sobat yang lain. Cuman yang Rasulullah saya tangisin sampai sekarang bukan masalah sobat suami saya meninggal. Apaan tuh yang ditangisi? Itu suami saya meninggal dunianya kok ngomongnya nggak ada yang ngerti. Kiai saya panggil nggak ngerti. Suruh ngertiin yang tadi. Emang ibu suaminya meninggal dunia ngomongnya apa pertanyaan? Coba yang jauhan lagi. Ada nggak orang ini mati begitu? Kalau ada bu, umpama ibu punya laki mau mati ngomong mesen begitu, coba yang jauhan lagi. Mungkin pikiran ibu-ibu, jangan-jangan dia punya simpanan kali. Bener kagak bu? Pikiran kita memang udah jelek aja ya. Iya. Lagi orang modern pikirannya kalau orang anak kagak pulang dikit aja jelek aja. Orang apa? Orang modern udah kebanyakan minum dulu, makan film sinetron Indosiar tuh, istri yang tersakiti. Ya bu. Lah itu film, wayang apa aja ada. Iya, itu udah tahu film settingannya gitu. Orang lanang di situ gak ada benernya bu. Itu film istri yang sakit udah gak ada benernya tuh orang lanang. Yang bener orang ngadon dulu. Iya. Makanya orang ngadon saya gak kasih nonton berdua. Jangan ditonton nih, kenapa? Itu gak pernah cakep itu orang lanang sampai abi aja jadi jelek. Begitu. Orang dikit-dikit aja begitu, ceritanya udah tahu, udah kebaca banget itu. Ditanya dia susah sama bininya, kerja bareng-bareng. Udah dia sukses sama bininya, Pak, di kantor naik wadon cakep. Kan orang lanang kalau ngeliat orang wadon yang rada kelinisan dikit kan mantannya jelorongan begitu. Yang kata kayak saya masih muda, ini kayak Kiai kok ngaji. Dah, lah wajar. Wajar apa kagak? Wajar. Itu. Lah Ustaz juga kayak dia kita nih umpama nih kayak kita nih jalan ke gedung MUI maka atau begitu ya jangan naik motor atau naik mobil ya di depannya ada yang lumayan dah begitu yang goceng jalan kayak puyuh gadang guduk mungkin kiai juga naik motor ya pelan-pelan nih. Kembali lagi tadi sobat pas begitu kenapa ini suami kamu ngomong begitu nih begini kata Rasulullah SAW bu jangan seujud dulu emang kenapa ya Rasulullah suami saya kok sampai ngomong coba yang jauhan dikit suami kamu itu ketika meninggal dunia dia kalau mau sholat rumahnya paling jauh dari rumah ke masjid itu hampir beberapa kilo maka begitu sakaratul maut diperlihatkan makanya dia bilang itu rumahnya segitu jauhnya sampai dia ngomong lagi coba yang jauhan dikit sebab kenapa? Coba buka dalam kitab Tafsir Yasin sebuah karya Al-Imam Zadan apa dikatakan? Orang yang kakinya menuju ke masjid satu langkah itu pertama dikasih 10 kebaikan dihapusin 10 dosa diangkat 10 derajat itu satu langkah satu sama sama ngaji ini kita datang ke masjid tujuan kita mau ngaji itu kita baru begini dong tidak ada 10 pahala 2 dosa kita 10 diusap tahu nggak diusap ditipek dihapus udah begitu 10 derajat kita diangkat itu baru satu makanya kadang-kadang punya orang anak begitu baru depan pintu ya 3 langkah dia balik kaki tanya melakukannya bang gak jadi ngaji di sini aja pahala gue 30 lagi sakit banyak kan itu gue belum ngaji Jakarta gitu ini bapak datang ke masjid satu langkah Allah kasih pahala kita 10 Allah hapusin dosa kita 10 satu langkah bagaimana kalau kita punya rumah jauh berapa ribu langkah coba bayangin kalau dijohirin pahala kita itu kita pulang sembahyang nyewa Grab buat apa Pak Ustaz? Bawa pahala apalagi tuntut ilmu bu banyak yang rajin buat ngaji makan ibu-ibu ya ibu-ibu makan cuma seminggu kan 7 hari dia mengaji 14 kali ibu
Makanya Pak, suruh aja Pak, ibu-ibu ngaji biarin. Kan sebenarnya mah kalau kita ngomongin kitab nih, kewajiban ngajarin ibu-ibu itu bukan ustaz, lakinya dewe. Woi, dengerin nih. Woi, Pak dengerin Pak. Biar orang ladonnya pada paham. Kewajiban ngajarin orang madon itu bukan ustaz sama ustazah. Siapa yang wajib? Bapak, suaminya. Ketika itu ibu, istri kita itu udah ijab kabul sama kita tuh, udah disain, itu udah lari kewajiban kita. Bukan saja jadi seorang suami, tapi juga di situ kita multi, jadi seorang guru, jadi seorang orang tua. Jadi yang wajib ngajarin ibu itu kita. Cuman saya tahu enggak aja orang tapak sama ngaji doyan banget. Bukan gak bisa ngajarin, orang udah bolak-balik. Yang namanya kitab kuning udah bukan kuning lagi hijau. Udah saking artinya gitu. Bapak yang wajib ngajarin, cuman bapak waktunya kagak ada. Ya, ke kantor. Kalau nggak ke kantor gilir. Tahu nggak gilir? Dagang. Udah kagak sempat aja ngajarin orang madon dah tuh. Ya, udah orang madon suruh udah. Neng, abang bukan kagak sanggup, abang juga dulu pernah mondok. Mondok di mana bang? No di Tanah Abang, ngapain? Dalam cendol, lu mondok dulu namanya itu. Iya. Nenek udah lo, pokoknya lu neng udah banget, lu ngaji masuk aja nih duitnya. Makanya kalau orang madon ngaji kasih duitnya biar gedein dikit. Mengapa orang madon ngajinya beda sama kita? Kalau orang lanang tuh ngajinya ama duit emang rada-rada bukan pelit. Kemarin dari kantongnya rada-rada keras. Kalau orang madon itu sawerannya satu kali berapa kali jalan? Pakai plastik. Ibu, ya di Ustazah Robiah besok ada Isra Mi'raj. Ya saran berapa aja dah seikhlasnya. Muter tuh kantong kasoy. Bener apa kagak? Udah rapi. Ibu ngapa emporo demah no lagi sakit dan kita. Ayo arang berapa kek yang penting mah kita jalan muter lagi. Ya Bu. Bener apa kagak begitu? Ya tapi kan ibu dapat pahala, suami juga dapat pahala. Enggak apa-apa, asal ngajinya bener. Ini mah kadang-kadang ibu ngajinya kagak benernya apa? Ngamalinya kurang tapi bener. Ngaji mau ustazah ukur dulu nih cakep banget kita ukur ujian buat pasangan suami istri. Cuman ngamalinnya kagak bener. Mengapa kagak bener? Giliran sama laki, ya, lah pakaiannya coba. Orang mah kalau sama laki itu terbalik sekarang ibu kalau keluar itu mestinya rapat. Kalau di dalam rumah ibu kayak bintang India di Devi, kajol, Preti Sinta. Kalau mau tidur sama anak mbak-mbakan dulu nari. Itu orang anak juga nanti nyender. Wah, aku nggak kemana-mana ini mah. Ini mah, ini mah juga begini mantap banget gitu. Lah ini mah kadang-kadang ibu salah. Di rumah bagaimana suami pengen cinta, pengen demen, pengen deket aja. Mengapa? Lah pakaian ibu pakai baju dasar kencana ungu yang udah 3 tahun. Itu juga kadang-kadang 3 tahun belum lunas. Mengapa orang sehari 2.000? Itu si Amang di Papindo ya nungguin aja. Mengapa? Bajunya udah jadi kosesan, duitnya belum lunas. Di depan suami pakai baju kencana ungu, ilahi rambut buat-buadan. Begitu begitu juga salah. Orang mah kalau tidur sama suami ibu pakaian yang rada-rada kekatan dikit. Kalau perlu gak usah pakai baju apa-apa. Begitu, pakai minyak wangi, bibir yang merah, pakai dong merek Wardah. Woi Bu, dengerin nih. Dalam kitab ukur dulu aja ibu nih umpama bersolek pakai bedak. Pakai bedak baru sebelah pipi doang, itu dosa ibu walaupun seluas samudra dihapus sama Allah. Itu baru setengah pipi doang. Paling ditanya lakinya nih, lu pakai bedak tuh sebelah doang. Ini juga udah hamil sembusa samudra bang, saya udah hilang. Tidak ada. Tuh. Jadi ngamalinnya Bu, kalau kita ngaji ngamalinnya sama orang laki nih.
Sayyidina Utsman itu ada hadisnya. Man khodamat, barang siapa yang ngeladenin lakinya sab'ata ayam 7 hari, ya, ugeliko maka akan ditutup sab'ata abwabal nar, Allah akan tutup 7 pintu neraka. Jadi siapa seorang istri 7 hari nggak keluar-keluar nemenin lakinya aja, temenin aja bu, gumoh ya gumoh dah biarin. Tahu gak gumoh? Ya temenin aja. Kan orang lanang begitu bu. Wah orang lanang mintanya doang gak sengke, engkrek doang. Udah sore udah gidik-gidikin mah. Mana? Ya udah wayanya udah ngapa-ngapa udah assalamualaikum. Ya kata orang pada jangan kelemper-kelemper doang. Ya nyampe-nyampe gua dandan. Ibu kalau pengen dapat pahala, pengen ditutup pintu neraka, 7 pintu neraka ditutup kata Sayyidina Utsman. Nggak usah ibu sholat sunnah, nggak usah ibu rajin puasa sunnah. Cukup bagi wanita apa? Laki itu orang laki kita layanin 7 hari 7 malam. Jangan keluar-keluar. Ledes ternyata. Pintu neraka ditutup, alhamdulillah. Kalau pengen jadi insan kamil ngajinya kudu bener, makanya kudu bener begitu bu. Kadang-kadang kita kawin sama orang laki, disuruh sama orang laki ya, kadang-kadang kita nih orang nyesel banget. Buat bang gua kawin dulu kayaknya nyesel banget, kenapa? Mantan pacar aja sekarang jadi camat gitu lah. Kadang-kadang ngomongnya bang apa lagi kawan lu jadi rumah aja bang, jangan lawan sama gua, kan ada kadang-kadang orang-orang mau pegang lapor ya. Diam-diam aja lu bang. Ngapain lu kawin? Kawin juga gak bawa apa-apa bang, bawa kolor dong isinya gitu gak ada. Ibu kalau ngomong sama laki, timbang sama laki, bang, lu mau kawin sama gua kagak punya apa-apa, kerjaan juga entrek doang bang. Gitu. Lihat bang, orang-orang motornya dari ini udah diganti emak-emek. Kita kapan punya emak masih begini-begini, ayo bekerja bang. Udah ketahuan orang lakinya mempertani kampung. Makanya kata Nabi, siapa orang perempuan, seorang istri memaksakan suaminya, memang kerjanya kagak kuat, dipaksa suaminya kerja di kebun disuruh bawa koper. Kenapa itu? 70 tahun amalan ibu, sholat ibu enggak diterima, luntur semua. Pikirin itu bu. Bapak-bapak baru dibelain nih. Tenang urut bisa tenang lagi. Ya, itu namanya ngaji insan kami. Ya. Jadi kudu nyempot. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Makanya si Sauban ditanya, ibu punya laki, kalau suruh bangunin, kalau bangunin orang anak, walaupun bukan kewajiban ibu, sebenarnya semuanya kan kewajiban orang anak, termasuk didik sholat ibu, ngasih tahu hukum masalah haid itu kewajiban orang laki-laki. Tapi ketika ibu udah bangun duluan dan sembahyang subuh, itu suami bangunin. Andai kata umpama ibu gak mau bangunin, umpama kagak bangun-bangun juga udah dibangunin, bisikin. Bagaimana cara bisikin biar suami bangun? Bang, apa mau kawin lagi? Gak pasti bangun dah. Udah sama bilangin aja. Pasti dia bangun. Begitu. Kenapa ketika suami datang ke masjid, itu pahala bukan buat suami doang bu, tapi buat ibu juga. Makanya kasihan kalau jadi suami, makanya kebanyakan yang meninggal duaan itu kan suami. Benar, kebanyakan janda muda mah. Mengapa? Bagaimana kagak tahan seorang suami bu? Ngapa? Ketika anak ngelakuin dosa yang kena suami ibu, ketika ibu senam kanannya ngeletet, jilbab dipakai, cuman giniannya lumayan ngeletet semua. Itu Ustaz mau pergi ngajar sampai melotot matanya. Gak senang gitu kan adanya di pinggir jalan ya. La ilaha illallah,
Udah kayak nangka bubur di dongsong. Itu ketika kita ngumbar-ngumbar ya, lekuk tubuh ibu, itu ibu nggak dosa, yang dosa orang laki. Nanti orang laki ini di kuburan disiksa, abis sama malaikat tondokin, bubar ngapa malaikat pantat gua tondokin begini, malaikat ngapa? Bini lu ngapa? Pantatnya goyang-goyang, alisnya lu diem aja ngapa? Gitu. Tapi ketika bapaknya rajin sholat, istri jadi keangkat sama suami. Ibunya nggak tapi rajin, ngajinya nggak tapi bisa, tapi suami jadi benar-benar jadi pemimpin. Masya Allah, walaupun itu istri cuma sholat 5 waktu juga, 5 waktu doang. Apa kata Nabi? Oh, silakan lu masuk surga. Lu mau dari mana aja silakan. Ditawarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya istrinya sopan begitu. Setiap sopan jam 3 udah dibangunin, bang, ke masjid jalan. Kenapa? Pahala abang bos luar biasa. Ketika sopan datang dari masjid, dari rumahnya ke masjid, itu berapa kilo? Hampir 3 jam. Sampai di masjid, masya Allah, dapat pahala, dapat semuanya. Buat siapa? Bukan buat suami doang, tapi istri juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dari amalan seorang suami. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang kedua, sobat ngomongnya bagaimana? Coba yang cakepan. Lah kan lantas aja orang wadon. Ustaz jangan punya simpenan kali cakepan. Jadi nggak tahunya begini Pak. Si sobat kalau mau sembahyang itu biasanya pakai gamsi itu 1. Karena pas begitu dia buka pintu, rekor. Begini nada 40 gerimis. Kan zaman dulu mah nggak ada payung guys. Daun pisang juga di Arab mah kagak ada daun korma. Kalau daun korma buat nani hujan mah kagak bisa nih mau pecah-pecah. Bener apa kagak? Kecuali di Indonesia mah di Ketapang daun pisang kan naju. Ya orang dulu kalau kagak ada payung dia makan daun pisang di betot ya. Dia pakai buat kudu biar kagak hujan. Kan begitu. Di Arab mah kagak. Itu begitu dia mau keluar dia lihat ya Allah hujan gerimis. Dia pakai gamis 2 yang atuh yang jelekan di luar. Di luar yang cakepan di dalam. Begitu udah setengah jalan, udah lumayan jauh, udah setengah antara ke rumahnya jauh ke masjid jauh, udah di tengah-tengah ketemu pengemis. Masya Allah itu pengemis udah pucat kan kagak pakai baju telanjang. Tolongin saya Pak, kamu bapak dari mana? Dari Ketapang. Lah kenapa? Udah 10 hari nggak makan. RT-nya kemana? RT mah ada. Enggak kebagian beras raskin, diambil sama keluarga RT semua. Ini malah kita diarang. Di sini bukan RT-nya benar ini mah. Lu nggak dapet PLT, nggak didaftarin. Kok nggak didaftarin? Kan saya menjanda kisut. Gitu. Yang didaftarin PLT menjanda montok. Gitu. Yang bisa agak belakangan, pura-pura kagak tahu. Akhirnya karena melihat pengemis nggak pakai baju dikasih gamis itu sama si sahabat. Dikasih jelek kan karena adanya di luar. Pas begitu dia pengen meninggal dunia, Allah bawakan kain dari sutra. Sobat, nih lihatlah ketika kamu sakaratul maut, aku kasih kamu sutra. Apa ini Rasulullah? Gamis kamu yang dulu kamu kasih sama seorang pengemis, sekarang saya bawain kamu dari surga. Alhamdulillah. Makanya dia ketika meninggal dunia nyesal, coba gua kasih cakepnya ya. Gua kasih jelek karena dia dikasih sutra. Makanya kalau mau sedekah begitu jangan yang jelek, yang cakep. Bu, kalau ada pengemis datang kasih yang cakep, jangan yang jelek. Begitu. Kuburannya berantem orang anak mengapa? Baju gua kemana? Kasih pengen bisa dipusat gua beli. Ya berkudut tidak. Makanya si Sauban itu nyesel ngasih yang jelek. Kan kalau kita ngomongin hadis, kita ketika mau meninggal dunia itu sakaratul maut, ya, itu diperlihatkan kita ketika kita dari lahir sampai kita mau meninggal dunia, semua diputar ulang kejadian kita. Kebaikan kita ditenggongkan sama Allah. Nih dulu kamu melakukan kebaikan, dikasih tahu ketika sakaratul maut. Maka kadang-kadang orang mati tersenyum. Kenapa tersenyum? Dia melihat
Coba buka sejarah Siti Asia, bininya Firaun. Ketika disiksa oleh Firaun, apa yang terjadi? Diperlihatkan sama Allah surga. Akhirnya tersenyum. Kita kadang-kadang mulut kita yang lemes ya. Ada orang mati matanya mendelik. Wah, ini jangan-jangan dulu ini bukan ngintip ya gitu. Bukan. Ya, pokoknya kita mah kadang-kadang berseujung aja sama orang. Makanya kan ada bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau umpama mayit kagak bisa merem-merem, ya diusap aja begitu dengan baca doa itu. Kalau udah baca Al-Fatihah begitu. Emang orang dulu mah sabun dia pakai syarat-syarat aja ya. Ya ada orang matinya begini aja bu, Pak, begini aja tangannya, begini aja tangannya. Wah bilang orang pintar datangin kagak ada yang tahu. Itu tangan masih lempeng aja, digini tuh mame, begini lagi, digigit udah begini lagi. Lalu ininya sampai kesal juga orang udah sore waktu udah rapi nguburin masih belum. Kenapa? Mayat itu susah dibungkus udah begini aja. Udah dipanggil dari Cepu dari mana orang-orang pintar gak ada yang sanggup. Ada temennya tukang ngaji. Wah, ya kata ini mah bukan masalah. Ini yang apa? Coba dah, sampai punya joran dikasih joran aja begini. Makasih ya bang, dia harus dibungkus. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kenapa? Ketika kita meninggal dunia, perkara yang kita lakukan amalia sedikit pun Allah perlihatkan kepada kita. Amin ya Rabbal. Yang terakhir mana? Sauban. Ketika meninggal dunia ini dia ngomong, coba semuanya. Emang apa semuanya? Jadi Sauban itu pas begitu pulang sembahyang subuh sebelum dia meninggal, biasanya punya rutinitasnya apa? Abis di sono ada di masjid, dia sampai rumah kan jam 9. Kan kalau kita ngomongin kita mah paling abdul sembahyang sunnah itu di rumah. Paling abdul di rumah. Sembahyang sunnah paling abdul di rumah. Bapak mau ke masjid nih, wudunya di rumah, makanya sembahyang wudu di rumah dulu. Begitu. Entar sampai masjid jadi tinggal qobliyah. Sembahyang sunnah apapun dilakukan di masjid di rumah itu lebih abdul. Sembahyang duha itu lebih abdul. Lagi waktunya jam 9 umpama. Terus sobat pulang dari masjid sampai di rumah itu jam 9 pas banget waktu duha aja sembahyang duha. Selesai jam 9 duha dia ngopi, nyusu. Kan di Arab mah roti juga goda-goda banget. Ini bumbuannya beda. Dia baru nyocol aja. Dia poge tuh roti, dia tutur dari susu. Pas lagi makan aja. Assalamualaikum, ada pengemis. Assalamualaikum, dari mana lo, Bang? Kapan dapat ada lawatan? Kamu ngapa? Ya orang seorang susah. Akhirnya dibagi ke Pak Roti. Ya udah nih, arang belah, jadi kasih sebelah, jadi kasih sebelah. Jadi itu apa susu segelas dikejar 2. Dibilang, Neng apa? Ambil gelas lagi Neng. Mengapa? Ada tamu, ada pengemis. Akhirnya diambil lagi tuh gelas dituangin lagi jadi sarang setengah. Begitu nih si Sauban meninggal dunia diperlihatkan sama Allah tuh sodakoh dia tuh luar biasa. Akhirnya sodakohnya itu ya diperlihatkan oleh Allah ketika meninggal dunia. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih Sauban, sodakoh roti kamu aku ganti dari buah-buahan dari surga. Makanya Sauban misal, coba gua kasih semuanya ya, gua kasih sepotong aja udah enak banget kan gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah jam 11 lewat ya, terus aja udah parkir apa ya. Mudah-mudahan tadi sama kiai itu teman-teman yang penting nih pengen menjadi manusia yang kamil, ngajinya jangan pakai ditinggal. Man kharaja bi thalabil ilmi, ya siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu ya, ketika dia nanti meninggal dunia fisabilillah, matinya di jalan Allah. Man salaka thariqan ilal ilmi yaltamasu bihi, ya thariqan ilal jannah. Siapa orang yang kakinya gampang buat melangkah ke majelis taklim, itu nanti di sepeda udah gak makin diseret itu kaki. Kalau kata orang Betawi udah nyelonong aja deh dewek. Nih di dunianya nih kita mau ngaji, paksain aja pak kaki, kan kalau ngaji mah godanya gede banget. Urusan setannya banyak banget. Kalau ngaji
Gak benar. Kadang-kadang udah siap banget, kalau depan pintu aja temennya datang bawa rokok, mana lo ngaji, malam besok masih ada malam 5, rokok aja dulu, begitu kan? Saya tanya banyak banget. Kadang-kadang ada yang brengsek juga Pak, mentang-mentang rumahnya nempel sama masjid, jangan WA, Pak Ustaz, maaf ya, saya nggak bisa ke masjid, tapi saya dengerin rumah itu sama aja ya. Kalau begitu orang dengerin rumah semua, ngajinya nggak ada datang. Orang ketika di alam dunia kakinya gampang dia paksain buat nuntut ilmu, jalan ke majelis taklim, nanti ketika masuk surga, ini kaki udah dilolong aja masuk surga. Orang duduk di majelis taklim itu pahalanya, maksudnya tadi saya katakan, pahalanya lebih gede daripada kita sodako 1000 pun. Udah berapa duit? Udah tuh berapa duit? Hah? Dapat gak 40 juta? Segitu ya? Ini bapak ini duduk di sini, ibu ini duduk dia ngaji. Itu kata Nabi, masih mendingan ngaji duduk walaupun sejam, seantar itu sejam, ada yang mengatakan semenit mungkin. Kalau ini dakiko itu mah dakiko itu kan sedetik. Ya, siapa orang yang duduk itu 1 jam di majelis taklim, duduk doang duduk, ini mah nyuruh duduk bukan nyuruh mikir. Duduk doang di majelis taklim sejam itu lebih baik ketimbang dia sodako 1000 pun. Baca kitab Nubawul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti yang disarahkan oleh Imam Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul. Ini motivasi buat kita buat pada belajar. Kadang-kadang kita mah Pak tahu namanya menuntut ilmu fardu ain. Emang apa? Mendengar mau ngaji mah seamun kita doang. Gerimis-gerimis sedikit udah tahu ngaji aja udah. Bener apa kagak? Jangan orang madam doang ngaji, orang madam juga kudu ngaji, ya. Nah, kalau pengen jadi insan kamil seperti itu. Nah, terakhir mana yang saya sampaikan, apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mah, Isra itu artinya jalan, jalan itu pasti nyampe. Mi'raj itu artinya naik ke tempat yang tinggi. Kalau kita pengen jadi manusia insan kamil, artinya manusia yang sempurna, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mana banyakin Isra kita. Isranya kemana? Di antara majelis taklim ke majelis taklim. Mi'rajnya mana? Kita akan mendapatkan apa? Yang namanya titel derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sholat kita percuma kalau tidak tahu hukum masalah sholat. Wudu kita nggak bakal sah kalau kita nggak tahu fardu wudu dan syarat wudu. Sembahyang kita nggak sah buka kalau kita nggak tahu rukun sholat itu. Adanya di mana? Di ilmu. Makanya nomor 1 itu ilmu. Belajar jangan pakai putus. Kadang-kadang kita aja malas-malas kerja. Kiai ada. Zaman dulu aja seseorang tak bela-belain Pak. Zaman sekarang kiai udah punya badan. Ustadz banyak Pak, tinggal kitanya mau ngaji. Nah, ya mudah-mudahan insya Allah ya jamaah Masjid Nur Sa'adah ini Allah angkat derajatnya, Allah berikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal. Mungkin gak panjang dalam yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya khusus kepribadi saya umum kepada jamaah sekalian. Ya mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan berkah di bulan Rajab ini, mendapatkan berkah di bulan Syaban, dan juga insya Allah umur kita disampaikan nanti di bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal. Ini saja. Siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa bikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara kita ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususin buat guru kita yang senantiasa standby dan jadi kita ya selalu diberikan kesehatan bersama keluarganya, dan buat keluarga-keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan umurnya kita ini di bulan Allah ini penyakit-penyakit yang melanda
ya saudara-saudara orang tua kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang masih pada malas buat ngaji, mudah-mudahan Allah berikan hidayah petunjuk. Yang malas ke masjid untuk melakukan sholat, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi kulini ya insya Allah wa hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa'fu 'anna ya karim wa ghfir lana Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika syikal imamil khair wa qa'idil khair rasulir rahmah. Allahumma atil maqamal mahmud alladhi yaghiru fil awwalina wal akhirin bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka takshifa anna wal hamma wal ghumma wa tadfa'al bala wal waba wa yashira umurana wa taqdi hajatina ya Allah wa taqdi hajatina ya Allah wa taqdi hajatina ya Allah bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa la taqarrubana min ba'di taqarrubun ma'suma. Allahumma ja'al jama'ana jama'an mashkura wa la taqarrubana min ba'di taqarrubun maghfura. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Da'wah ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Inta jadi Toha bin nuri hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jita bidinillah jitkulal baraya ya Habiballah ya Habiballah ya Bashiral khair ya Rasulullah ya dalilan nur ya Habiballah ya habibal qalbi ya khairal baraya
حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. لله لله يا فؤاد لي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللردوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاع العين كرير يميل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن